Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Hamdi. Kita lanjutkan lagi lah ya dari review sebelumnya. Nah, di bagian ini aku bakal ngebahas lanjutan dari novel yang sama, Berjuta Rasanya karya Terelie, dari halaman 50 sampai 113. Sekalian juga nanti aku kasih kesimpulan dari keseluruhan cerita yang udah aku baca dari awal sampai halaman 113. Jadi, sebelumnya di halaman 1 sampai 49, kita udah lihat beberapa cerita tentang cinta dari sudut pandang yang berbeda-beda. Di bagian pertama novel ini, kita diperkenalkan dengan berbagai cerita tentang cinta dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya adalah cerita tentang seseorang yang diam-diam menyukai seseorang perempuan yang disebut Miss X. Ia sangat mengagumi perempuan itu, tapi tidak punya keberanian untuk menyatakan perasaannya. Dari bagian awal ini, kita bisa melihat bahwa cinta tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang ada rasa takut, ragu, dan tidak percaya diri yang membuat seseorang memilih untuk diam, walaupun sebenarnya sangat ingin mengungkapkan perasaannya. Jadi, kita lanjutkan lah ya bagian dari halaman 50 sampai 113. Di bagian lanjutan ini terdapat beberapa cerita menarik yang masing-masing memberikan gambaran berbeda tentang cinta. Yang pertama ada cinta no matter. Cinta pertama dalam tentang sebuah kota yang sangat maju, di mana teknologi bisa melakukan hampir semua hal, termasuk menciptakan hujan sesuai permintaan. Namun kota itu menghadapi masalah besar, yaitu jumlah penduduk yang menurun karena anak-anak muda sulit menemukan pasangan. Penyebabnya adalah rasa takut untuk menyatakan cinta. Untuk mengatasi hal ini, para ilmuwan menciptakan alat bernama cintanometer, yaitu alat yang bisa mendeteksi apakah seseorang mencintai kita atau tidak. Awalnya alat ini dianggap sebagai solusi terbaik. Banyak anak muda jadi lebih berani menyatakan cinta karena mereka sudah tahu hasilnya. Kota itu pun berubah menjadi penuh dengan orang-orang yang jatuh cinta. Namun, seiringnya waktu, muncul dampak negatif. Banyak hubungan yang hancur karena kejujuran yang terlalu terbuka. Orang-orang kan jadi tahu ya perasaan asli pasangan mereka, termasuk kebohongan dalam pernikahan. Selain itu, cinta juga menjadi terasa sangat instan dan tidak lagi bermakna. Tidak ada lagi rasa penasaran, perjuangan, atau keindahan dalam proses jatuh cinta. Semua jadi serba cepat dan pasti. Akhirnya, orang-orang di kota itu justru kehilangan makna cinta itu sendiri. Yang kedua ada pandangan pertama Zalaifa. Cerita kedua adalah tentang Zalaifa, seorang gadis kecil yang diasuh oleh kakeknya. Kakeknya sering menceritakan tentang cinta dengan cara yang indah dan penuh makna. Zalaifa tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta itu sesuatu yang ajaib, indah, dan akan datang pada waktu yang tepat. Ketika dewasa, Zalaifa akhirnya merasakan cinta pada pandangan pertamanya. Ia bertemu dengan seorang pria di sebuah pesta dan langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti yang diceritakan kakeknya, ia merasa waktu seolah berhenti dan dunia terasa berbeda. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ia mengetahui bahwa pria tersebut sudah akan menikah dengan orang lain. Hal itu yang membuat Zalaifa sangat terpukul. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia seperti yang ia bayangkan. Cinta juga bisa menyakitkan dan tidak sesuai harapan. Yang lebih menyentuh, ternyata Zalaifa adalah seorang gadis yang buta. Ini menunjukkan bahwa cinta memang tidak selalu membutuhkan penglihatan, tetapi lebih pada perasaan. Yang ketiga ada harga sebuah pertemuan. Cerita terakhir adalah tentang sebuah kasus kematian dalam satu keluarga. Keluarga yang kaya, raya, dan terkenal. Ada 3 orang yang meninggal secara berurutan. Suaminya, istrinya, dan seorang wanita muda yang merupakan anggota keluarga mereka. Cerita ini disajikan dalam beberapa kemungkinan skenario. Ada yang mengatakan bahwa kematian ini disebabkan oleh perselingkuhan dan balas dendam. Ada juga kemungkinan bahwa salah satu tokoh membunuh karena rasa sakit hati dan pengkhianatan. Namun di akhir cerita,
terungkaplah sesuatu yang mengejutkan. Ternyata ada seseorang yang rela melakukan semua itu hanya untuk bisa bertemu kembali dengan seseorang yang ia cintai. Ia percaya bahwa dengan adanya pemakaman, orang yang ia sukai akan datang kembali. Karena itu, dia melakukan tindakan ekstrim demi kesempatan bertemu itu lagi. Cerita ini menunjukkan sisi gelap dari cinta, yaitu ketika cinta berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Bagian paling berkesan ya bagi aku cerita tentang cinta no meter, karena ceritanya unik dan berbeda dari cerita cinta biasanya. Kita diajak membayangkan bagaimana jika perasaan cinta diketahui secara pasti dengan alat. Awalnya terlihat seperti solusi yang sangat membantu ya, tapi malah ternyata justru menimbulkan banyak masalah. Hal ini membuat kita sadar bahwa ketidakpastian dalam cinta sebenarnya adalah bagian penting yang membuat cinta terasa lebih berharga. Pesan atau pembelajaran dari bagian ini atau dari novel inilah ya. Ada beberapa pesan yang bisa aku ambil. Pertama, ada cinta tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tidak semua hal dalam cinta harus diketahui secara pasti. Keberanian untuk mengungkapkan perasaan itu penting. Cinta bisa menjadi indah, tapi juga bisa menjadi sumber luka. Jika tidak dikendalikan, cinta bisa berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa cinta memiliki banyak sisi, tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kehilangan, kekecewaan, dan bahkan pengorbanan. Novel ini juga mengajarkan bahwa cinta adalah sesuatu yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Justru karena tidak pasti, cinta menjadi sesuatu yang berharga. Menurut aku, cerita-cerita dalam bagian ini sangat dekatlah dengan kehidupan nyata, karena banyak orang yang pernah merasakan hal yang sama. Jadi sebagai penutup, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa cinta itu tidak selalu indah, tapi tetap bermakna. Cinta bisa membahagiakan, tapi juga bisa menyakitkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami dan menjalaninya. Jadi segini dulu ya dari review aku novel Berjuta Rasanya dari karya Terelie. Jadi semoga bermanfaat. Selamat menonton dan jangan di skip ya. Bye bye.